Disebutkan dalam sebuah riwayat ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah sedang duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seseorang datang, ya juga dari Bani Salamah. Ini ada para sahabat dan juga ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah atau Bani Salimah. Bani Salimah. Kemudian tiba-tiba laki-laki tadi itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma?" Ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang bisa saya lakukan ba'da mautihima, setelah mereka sudah meninggal? Jadi orang tua saya ini sudah meninggal ya Rasul, apakah saya masih bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Dijawab sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, iya, kamu masih bisa untuk berbakti," katanya. Di sini disebutkan ada lima perkara atau 5 bentuk seseorang itu masih bisa berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua di sini tidak harus langsung ya, bisa mencakup kakek, ya ayahnya kakek dan seterusnya. Kemudian apa kata Nabi? Naam, ya, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk kamu berbakti kepada kedua orang tua kamu. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, yaitu mendoakan kepada mereka. As-salatu maknanya yaitu ad-du'a, yaitu mendoakan keduanya. Jadi kamu itu kalau mendoakan kedua orang tua kamu yang sudah meninggal, itu adalah bentuk bakti kepada kedua orang tua. Ada yang mengatakan makna as-salatu alaihima itu adalah menjadi imam ketika orang tuanya itu meninggal, menjadi imam menyolati jenazahnya. As-salatu alaihima. Jadi menjadi imam itu termasuk salah satu bentuk berbakti anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu di dalam fikih itu kan dibahas orang yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam sholat jenazah yaitu anaknya. Ya, jika ada anaknya lebih berhak untuk menjadi imam, dan nanti ada urutannya di dalam kitab fikih. Itu yang pertama kata Nabi SAW. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, yaitu sering-sering meminta istighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ya. Jadi kalau kita tadi itu doa, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Itu termasuk kita berbakti kepada orang tua. Ya. Yang ketiga kata Nabi, wa infadhu ahdihima. Yang ketiga yaitu melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya ketika masih hidup. Orang tuanya tadi itu dulu ketika masih hidup kepingin melakukan ini, kepingin menyantuni anak yatim. Nah, ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tadi itu meneruskan cita-cita orang tuanya. Jika ada wasiat, maka dilaksanakan wasiatnya. Ya, jika orang tuanya berwasiat untuk melakukan ini dan itu, jika itu wasiat adalah bentuknya ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tadi itu di dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, kita melaksanakan itu wasiat. Ya, kemarin di majelis di 2 hari yang lalu ada yang tanya tentang bagaimana kita melaksanakan wasiat. Jika ada orang tua berwasiat, apakah kita wajib untuk melaksanakan wasiat yang diwasiati oleh orang tua? Ya. Di situ ada beberapa pembahasan. Kalau memang bentuknya itu wasiat sebagai wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi anak yang soleh misalkan, itu wasiat memang harus kita laksanakan. Meskipun tidak diwasiati, kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang wasiatnya itu untuk menyalurkan sebuah harta, ya harus kita laksanakan. Misal orang tuanya itu wasiat, sekian puluh juta daripada harta saya wasiat untuk fuqara dan masakin. Ya wajib, berarti wajib kita menyalurkan itu wasiat. Selama harta yang diucapkan di dalam wasiat tersebut oleh kedua orang tua itu tidak lebih daripada sepertiga harta secara total yang dimiliki oleh kedua orang tua. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus seizin, harus minta sepertujuan dari ahli waris. Kalau ahli warisnya semuanya setuju, maka dikeluarkan wasiatnya. Jika tidak setuju, maka yang sah cuma sepertiga. Misal orang tua punya harta 300 juta, ketika meninggal hartanya 300 juta, dia wasiat, saya wasiat uang sebesar 200 juta untuk fuqara dan masakin. Meninggal, tidak lama meninggal orang tuanya. Bagaimana wasiatnya? Yang 100 juta sah karena itu sepertiga. Yang 100 juta sisanya itu harus minta izin kepada seluruh ahli waris. Jika seluruh ahli waris setuju untuk disalurkan kepada fuqara dan masakin, maka kita salurkan. Jika tidak setuju, itu adalah haknya ahli waris. Ya, bukan kita ini bangkang sama orang tua, bukan, tapi memang itu adalah haknya ahli waris. Intinya kata Nabi SAW, yang ketiga daripada sebuah perbuatan seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, yaitu mereka meneruskan cita-cita yang baik daripada orang tua. Ya, itu termasuk perbuatan bakti kita kepada orang tua. Yang keempat katanya, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Yang keempat daripada perbuatan yang bisa kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu kita menyambung tali silaturahmi yang melewati jalur orang tua kita. Ya, orang tua kita ini punya saudara, paman maksudnya. Ya berarti kita tadi itu menyambung silaturahmi kepada paman. Kalau saudaranya ibu, ya paman dari ibu. Saudara-saudara perempuannya, bibi dari ibu atau bibi dari ayah, dan lain sebagainya. Kita tadi itu berarti kita dihitung berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, termasuk daripada bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yaitu wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua. Ya, banyak daripada salafun sholihin, mereka tadi itu sangat hormat kepada seseorang. Ketika ditanya, apakah orang ini adalah gurumu? Bukan. Apakah kamu punya jasa dengan dia? Juga bukan. Lantas kenapa engkau kok sangat hormat sekali kepada dia? Iya, karena dia adalah teman baik ayah saya. Tidak pernah ketemu ini anak sama orang ini, tidak pernah ketemu, tidak pernah punya hubungan, tidak pernah punya ta'alluq,
bukan gurunya juga bukan, cuma dia itu pernah dikasih tahu bahwasanya orang ini adalah sahabat baik ayahnya dulu ketika masih hidup. Sehingga anak tadi itu terus pergi ke rumah orang tadi itu. Ketika lebaran, yang didahulukan dia. Pulang dari masjid, sebelum pulang ke rumahnya, sebelum ketemu dengan keluarga anak istrinya, mampir dulu ke rumah orang tadi itu. Kenapa? Ini adalah sahabat baik daripada ayah saya. Itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Disebutkan oleh para sebagian ulama, begitu juga ketika seorang suami, perbuatan baik seorang suami kepada istrinya ketika istrinya itu misal sudah meninggal dunia, salah satu perbuatan baik seorang suami yang masih bisa dilakukan untuk istrinya yang sudah meninggal yaitu menghormati dan berbuat baik kepada sahabat-sahabat istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memberi hadiah kepada seorang wanita. Ketika ditanya siapa dia wahai Nabi, dia itu dulu adalah teman istri saya Khadijah. Dia itu dulunya adalah teman sahabat karibnya istri saya yaitu Khadijah. Nabi SAW menyambung perbuatan baik istrinya, disambung sama Nabi, terus dilanjutkan sama Nabi, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya Sayyidatuna Khadijah. Jadi intinya yang mau disampaikan sama Nabi SAW, perbuatan bakti kita kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal itu tidak terputus. Kita masih bisa berbakti kepada mereka. Oleh karena itu berbakti kepada orang tua tidak ada batasnya. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi ketika mereka sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi itu masih bisa berbakti kepada orang tua. Lebih-lebih lagi kalau kita bakti kepada mereka ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah kunci sukses yang paling utama, pintu keberhasilan yang paling hebat, yaitu ketika kita berbakti kepada orang tua kita. Habib Ali Al-Habsyi ya, mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah. Itu kuncinya apa? Kuncinya karena bakti kepada orang tua. Sampai beliau pernah mengatakan, andai kata aku dibawa oleh ibuku ke pasar, aku dijual sebagai budak, aku akan ridho asalkan ibu saya senang, kata Sayyidina Ali. Katanya Habib Ali Al-Habsyi. Itu bentuk cintanya dan baktinya seseorang kepada orang tuanya. Begitu juga kalau dibalik, wahai hadirin. Ya, kalau dibalik, kalau orang tadi itu durhaka kepada orang tua, durhaka sama orang tuanya, amalan sebesar apapun tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Yang besar sudah amalnya, yang banyak amalnya, yang banyak, yang tinggi ilmunya, kalau sudah durhaka sama orang tua, maka itu semua amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kan kisahnya Alqamah? Alqamah itu kalau sholat sholat bersama siapa? Bersama Nabi. Setiap hari ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi. Ya, sudah seakan-akan ini sudah hebat sudah ini. Ketemu dengan Nabi setiap harinya, sholat bersama Nabi setiap harinya. Terus kira-kira hal tersebut akan bisa menyelamatkan dia ketika sudah sakaratul maut? Loh, enggak ternyata. Amalan yang hebat tadi itu, yang setiap hari ketemu dengan Nabi tadi itu, tidak bisa menyelamatkan dia dari dahsyatnya sakaratul maut. Loh, apalagi cuma ketemu Habib Husin sampean setiap harinya. Ya, kalau ketemu sama Habib Hadi masih mending ya. Kalau ketemu sama Habib Hasan setiap harinya, Habib Muhammad masih alhamdulillah masih ada manfaatnya. Kalau cuma ketemu sama saya, sama-sama nyasar nanti. Jadi lihat itu Alqamah, setiap hari kumpul sama Nabi, sholat sama Nabi,
Tapi ketika sudah datang itu sakaratul maut, selamat? Enggak, dituntun enggak bisa. Ayo tuntun. Sampai sahabat itu lari, Pak, lari menemui Nabi. Datang menemui Nabi, katanya para sahabat, ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah. Loh, kenapa Alqamah? Kita tuntun mengucapkan syahadat, tidak mau. Loh, Alqamah yang setiap hari sholat sama kita itu. Iya Nabi itu. Ajib, kok bisa kata Nabi ini. Ini ada sesuatu ini. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ada satu orang, yaitu ibunya Alqamah, sakit hati sama Alqamah. Sakit hati sama Alqamah. Kenapa? Ya karena durhaka sama ibunya. Sehingga seluruh amalan tadi itu tidak manfaat. Nabi SAW ini sangat-sangat sayang dan rahmat kepada umatnya. Berusaha bagaimana Alqamah ini selamat, ya apa caranya? Sampai dimintakan maaf kepada ibunya. Nabi minta maaf, maafkan anakmu. Kalau tidak selamat anakmu ini. Enggak, kata ibunya. Enggak bisa. Ketika ibunya tidak memberi maaf, bagaimana Alqamah? Bisakah melantunkan syahadah? Tidak bisa. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk apa? Menimbun kayu bakar. Loh Rasulullah, kata ibunya Alqamah, ada apa kok ngumpulkan kayu bakar? Loh saya mau bakar Alqamah, kata Nabi. Loh kok dibakar? Ya nanti kan ujung-ujungnya juga dibakar di neraka. Ya sudah, tak bakar duluan aja, kata Nabi. Loh ya Rasulullah, ya apapun juga, ya itu Alqamah anak saya, jantung hati saya, meskipun dia durhaka sama saya, bagaimanapun dia itu adalah anak saya. Kasihan Rasulullah. Ya sudah, maafkan kalau memang kamu kasihan sama anak kamu. Ya Rasulullah, saya maafkan. Langsung Nabi, ayo alhiq Alqamah, pergi temui Alqamah. Apa yang dia ucapkan? Tidak pakai dituntun, langsung la ilaha illallah. Tidak pakai dituntun. Jadi bakti kepada orang tua ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, termasuk daripada tanda-tandanya kiamat, ya, yaitu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua, termasuk asyratus sa'ah. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad, beritahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Ya, apa kata Nabi SAW? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Termasuk tanda-tandanya kiamat yaitu seorang perempuan melahirkan tuannya. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mubin, Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ menyebutkan arti daripada antalidal amatu rabbataha, melahirkan seorang perempuan yaitu tuannya sendiri, artinya anak zaman itu memperlakukan kedua orang tuanya seperti seorang tuan memperlakukan kepada budaknya. Juragan seperti memperlakukan kepada anak buahnya. Coba lihat sekarang, kadang-kadang ibunya ngepel, ya, permisi nak, coba angkat kakinya, ini ibu mau ngepel. Ini anaknya duduk di kursi sambil main HP. Sudah kah bu? Lama bener gitu. Pergi pulang, ya, dari main bola, bajunya kotor semua, lempar sudah ke tempat bakan kotor. Begitu tidak dicuci sama ibunya, keesokan harinya, loh bu kok masih belum dicuci bu? Ini sekarang waktunya saya olahraga. Ya apa ibu ini? Nah itu yang terjadi sekarang. Hilangnya keberkahan di dalam kehidupan zaman sekarang, yaitu gara-gara ketika mereka tadi itu sudah durhaka kepada orang tua, termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Tidak akan, di dalam riwayat yang lain, la taqumu sa'atu hatta yakunal waladu ghaidon. Hari kiamat itu tidak akan didirikan
tidak akan terjadi kecuali semua anak itu sudah durhaka kepada orang tuanya masing-masing. Ketika itu hari kiamat akan didirikan, termasuk daripada tanda-tandanya hari kiamat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci, yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijadikan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin.